Kita akan berupaya untuk mengajak partisipasi dari disabilitas, Oke. kemudian umat beragama, Baik. pemuda, mahasiswa, dan Baik. akan coba kita rangkul, kita masuk lebih dalam lagi nanti. Masyarakat itu bisa melapor kepada kami pengawas, baik di pengawas tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun di Bawaslu. Itu unsurnya harus lengkap ya, termasuk siapa yang disangkakan, siapa Iya. yang lengkap Jadi ya, ada kronologi dan lain pelapor, sebagainya. contoh ada kasus perusakan seperti itu, tapi tidak bisa menunjukkan siapa yang merusak, ya nanti laporan itu tetap kita terima. Baik. Nanti kita coba lakukan penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya Tribun Jatim Network. Bertempat di kantor Bawaslu Kota Kediri. Saat ini saya sudah bersama Komisioner Bawaslu Kota Kediri, Mbak Revani Sasmita Ninggulan. Untuk tahu apa saja persiapan Bawaslu Kota Kediri menjelang Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Langsung saja. Saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan tahapan apa sih, Mbak, untuk menyambut Pilkada Serentak 2024? Baik, untuk sekarang kita masih di proses rekrutmen untuk penyelenggara ad hoc. Ya. Baik. Jadi kalau untuk sekarang, kemarin kita ada evaluasi terlebih dahulu untuk penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan. Baik. Jikalau memang mereka ketika dievaluasi, kemudian mereka mendapatkan penilaian yang sudah sesuai kriteria, mereka akan lanjut. Tapi kalaupun memang nanti nilainya belum memenuhi kriteria, kita akan rekrutmen baru. Oh gitu. Jadi memang lagi di tahapan itu ya, Mbak ya. Mungkin untuk menjelang Pilkada Serentak ini, mungkin ada syarat-syarat khusus yang ditekankan kepada para calon PPK atau Panwascam ini, ada nggak syarat khusus? Mengingat netralitas penyelenggara kan ditekankan ya. Mungkin ada nggak artinya, Mbak? Kalau syarat selain syarat administratif ya, mereka juga tidak boleh berafiliasi dengan parpol. Jadi nanti ketika mereka mendaftar, kita akan cek apakah sipol mereka itu aman atau tidak. Nah, untuk pengawasan Bawaslu ini kan sangat penting ya untuk dalam setiap penyelenggaraan kontestasi pilkada. Nah, untuk bisa menyentuh tingkat-tingkat terkecil di sebuah daerah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Jadi untuk penyelenggara ad hoc sendiri di Bawaslu itu kan ada di tingkat kecamatan, nanti tingkat kelurahan juga nanti akan ada, kemudian juga di TPS nanti juga ada. Jadi kita setelah nanti rekrutmen di kecamatan, nanti mungkin jikalau ada juknis yang terbaru mengenai pengawas di tingkat kelurahan, juga nanti akan kita rekrut kembali. Ya. Kalau untuk partisipatif berbasis masyarakat, apa yang dilakukan untuk mendorong itu, Mbak? Kalau ini kemarin agenda yang kita sudah melakukan sosialisasi. Nanti untuk kedepannya juga sama, kita akan berupaya untuk mengajak partisipasi dari disabilitas, kemudian umat beragama, pemuda, mahasiswa, dan akan coba kita rangkul, kita masuk lebih dalam lagi nanti. Kalau melihat masyarakat di Kota Kediri ya, Bawaslu sendiri melihatnya kesadaran politik orang-orang sini seperti apa sih, Mbak? Kalau kemarin dengan melihat
dari data DPT kemudian dengan masyarakat yang sudah melakukan kemarin yang di pemilu itu ya, saya cek sekitar 80% masyarakat sudah berpartisipasi Sudah untuk ikut ikut ya. mencoblos. Seperti itu. Oke, baik, ada upaya untuk dari Bawaslu untuk meningkatkan lagi kesadaran politik itu Pastinya. seperti apa Mbak langkah-langkah yang disiapkan? Nanti juga saya akan berkoordinasi sama divisi humas ya. Yeah. Nanti untuk program-program juga sudah coba kita nanti akan siapkan. Utamanya ya kita akan mencoba menggali lagi tingkat partisipasi mana sih yang masih rendah. Nanti coba setelah kita analisa ya nanti kita akan adakan mungkin sosialisasi ataupun kegiatan untuk merangkul mereka agar mereka juga ikut berpartisipasi aktif. Baik, kalau kita ngomong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat itu kan kadangkala banyak orang awam yang belum paham betul mengenai apa-apa yang menjadi temuan atau bentuk pelanggaran. Bisa dijelaskan apa saja sih menjadi kategori pelanggaran dalam pemilu menurut Bawaslu? Oh ya. Kalau untuk pelanggaran sendiri di Bawaslu itu ada 4 ya pelanggaran. Baik. Itu. Jadi ada pelanggaran administrasi, kemudian etik, kemudian hukum lainnya, baik. Kemudian juga ada pelanggaran pidana. Baik. Seperti itu. Itu yang masuk, bisa didetailkan Mbak, yang masuk kategori pidana itu seperti apa aja? Iya. Jadi untuk pidana itu kategorinya yang pidana pemilu ya. Iya, pidana jadi, pemilu. Terkait kegiatan yang contohnya seperti money politik, itu masuknya ke pidana pemilu. Oh gitu ya. Iya. Kalau ada nggak kanal khusus untuk masyarakat yang ingin melaporkan temuan-temuan mereka, itu ada kanal khusus nggak Bawaslu Kota Kediri? Gimana Mbak? Jadi untuk penanganan pelanggaran sendiri untuk dikategorikan menjadi 2 ya, ada temuan sama laporan. Siap. Jadi kalau temuan itu berdasarkan pengawasan dari kami, mulai dari Bawaslu sampai TPS, itu nanti temuan jatuhnya. Nanti kalau yang masyarakat itu bisa melapor kepada kami pengawas, baik di pengawas tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun di Bawaslu. Itu nanti namanya laporan. Oh gitu ya jatuhnya ya. Jadi untuk lapor bisa nanti kepada kami dengan menyertakan bukti yang lengkap pastinya. Jadi ada unsur-unsur yang memang harus dipenuhi agar laporan tersebut bisa diproses. Oke, ya. Itu unsurnya harus lengkap ya, termasuk siapa yang disangkakan, siapa yang lengkap ya, kronologi pelapor, dan lain sebagainya. Pelapor, terlapor, kemudian juga ada bukti. Oh gitu ya. Uraian bukti, fakta. Jadi harus lengkap. Jadi kalaupun contoh ada kasus perusakan seperti itu, tapi tidak bisa menunjukkan siapa yang merusak, ya nanti laporan itu tetap kita terima. Baik. Nanti kita coba lakukan penelusuran. Nanti ya itu harus butuh proses waktu yang lama. Baik, baik. Kalau kita bicara soal pengawasan ya, untungnya Kota Kediri nggak terlalu luas daerahnya. Nah, kalau untuk menyentuh di titik, tapi tetap ada batasan di mana orangnya terkendala, maksudnya terbatas. Nah, mungkin ada solusi atau trik dari Bawaslu untuk bisa mencapai titik-titik itu selain menggunakan Panwaslu tingkat desa dan kelurahan, ada nggak Pak? Atau melibatkan RT atau melibatkan Karang Taruna misal, atau kayak gimana? Kalau pengawasan ya sebelumnya memang kita sudah upayakan melibatkan seperti kayak Babinsa seperti itu. Jadi di teman-teman tingkat kecamatan biasanya juga melakukan koordinasi dengan keamanan yang ada di kelurahan. Terus kemudian di tingkat RT biasanya juga teman-teman dari kelurahan juga berkoordinasi. Oke. Mbak, kalau kemudian ada apa yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kota Kediri terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres lalu yang kemudian menjadi catatan agar tidak terjadi lagi di Pilkada serentak 2024 mendatang? Ya, kemarin mungkin ini ya, ada laporan terkait perusakan APK. Nah, ini kami himbau juga untuk masyarakat ataupun untuk rekan-rekan di luar sana, untuk perusakan APK itu sebenarnya
hal yang dilarang karena nanti apabila hal itu terbukti jatuhnya ke pidana. Oh gitu ya? Ya, jadi karena perusakan APK itu larinya ke pidana, nanti pun hukumannya juga ada hukuman pidananya. Berarti itu merusak barang pribadi lah ibaratnya, bahasanya begitu ya? Oke. Kalau netralitas ASN ada nggak Pak dalam kemarin itu? Kalau kemarin juga ada laporan masuk terkait netralitas ASN. Ini juga perlu dihimbau juga ya untuk ASN menjaga netralitasnya. Jadi kemarin himbauan juga sudah kami luncurkan. Jadi hal sepele saja mengenai gestur itu pun juga harus wajib diikuti peraturannya bahwa ASN memang tidak diperbolehkan untuk mungkin berfoto, ada gestur, ya lebih baik dihindari saja. Oke. Kalau kita saat ini kan sedang ada di era digital, di mana banyak berbagai berita yang berseliweran, utamanya informasi-informasi hoax. Mungkin Bawaslu Kota Kediri ada nggak trik khusus untuk mengatasi hal ini? Informasi hoax kemarin dari divisi Humas juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat juga. Jadi terkait hoax pun juga nanti juga bisa diproses ya, karena nanti ranah juga ke cyber kan. Artinya memang perlu konfirmasi ulang ya terhadap kebenaran pemberitaan itu gitu ya. Baik, Mbak, ini sudah masuk di sesi terakhir. Saya minta waktunya Mbak untuk memberikan wejangan atau ajakan atau imbauan kepada calon-calon pemilih untuk Pilkada serentak 2024 mendatang. Monggo silakan. Untuk pemilu kada 2024, mari masyarakat Kota Kediri pada khususnya dan masyarakat sekitar Kediri pada umumnya, kita jaga Kota Kediri dengan pemilu yang kondusif, kemudian kita tolak money politik, kita jaga kondusivitas Kota Kediri, dan untuk ASN, rekan-rekan ASN, mari kita jaga netralitas agar tercapainya pemilu yang aman dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Komisioner Bawaslu Kota Kediri. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Akhirul kalam, saya Randy Niko Ramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.